Halo trader, halo investor. Kali ini saya mau memberikan tips untuk investor pemula. Jadi tips ini untuk investor yang benar-benar pemula ya, yang baru mau berinvestasi di pasar saham, yang dananya baru mau dimasukkan ke rekening investor Anda. Jadi ini awal-awal sekali ya. Jadi money management ini penting, sangat penting sekali dalam menentukan performa Anda dikala Anda berinvestasi selama setahun misalnya. Jadi saya mau kasih tipsnya begini nih. Money management pertama kali ini dana Anda misalnya. Jadi jumlah dana awal Anda. Jadi misalnya Anda mau trading, jumlah awal dana Anda itu berapa? Misalnya contoh ya, 10 juta. Ada yang pertama kali trading gunakan dana 10 juta, ada yang menggunakan dana 100 juta, ada yang menggunakan dana misalnya 1 miliar. 1 M ya mungkin bagi orang ini kecil, jadi pertama kali dia invest ya main dana 1 miliar. Jadi dari dana-dana tersebut ya, ada mungkin yang 1 juta juga ada ya. Awal-awal 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M. Jadi awal-awal money manajemennya ini pertama kali Anda setor 10 juta misalnya atau 1 juta pertama kali ya. Itu Anda tidak boleh menambahkan dana berikutnya. Misalnya nih, pertama kali Anda invest 10 juta ya kan. Anda trading untung misalnya 20%, kita ngomong 20% dalam waktu 1 bulan ya. Anda lihat nih dalam waktu 1 bulan, ternyata Anda untung dan Anda menganggap bahwa investasi ini mudah. Jadi Anda nambahkan uang lagi misalnya ya. Dari pertama kali 1 juta, sekarang Anda tambahkan lagi 1 juta. Atau misalnya Anda masuk pertama kali dana 10 juta, Anda tambahkan lagi 10 juta. Jadi pertama kali Anda untung 2 juta ya, dari 10 juta misalnya nih, atau dari 1 juta Anda untung 200 ribu, kita ngomong 20% lah. Atau dari 100 juta kita dapat 20 juta. Atau dari 1 miliar kita dapat 200 juta. Nah, kira-kira contohnya seperti itu ya. Jadi misalnya nih setelah Anda dapat 2 juta dari 10 juta kita contohnya ya. Kita pakai contoh yang 10 juta aja dah. 10 juta Anda dapat 2 juta, Anda menganggap investasi ini mudah. Jadi jumlah awal dana Anda awal ini Anda tambahkan lagi 10 juta. Jadi total dana Anda ada 22 juta. 22 juta ini Anda pikir, wah ini bakalan untung lagi, dapat 20% lagi. Jadi Anda berpikir 22 juta tambah jadi kira-kira dapat 26 juta nih. Kalau invest lagi dapat untung 20 juta, dia dapat untung 4 juta, dapat dalam uang yang sebelumnya 2 juta. Jadi Anda kira-kira lah bulan depan dapat 20% lagi. Jadi total dapat 26 juta. Jadi pikiran Anda itu belum tentu sama sesuai dengan market, apalagi Anda itu pemula. Jadi Anda kalau sudah menambahkan misalnya dia di 20 juta, tahu-taunya marketnya turun. Jadi Anda yang udah untung 22 juta, Anda sudah untung 2 juta, ternyata terkuras. Jadi jadi 4 juta, minus 4 juta misalnya nih. Jadi minus 4 juta Anda jadi dana Anda sisa 18 juta. Jadi Anda pertama kali setor 10 juta, tambah 10 juta, ada untung 2 juta, rugi 4 juta misalnya turun. Nah setelah rugi 4 juta ini, jadi dana Anda sisa 18 juta, Anda udah mulai bingung nih. Apakah saya harus injek lagi dana, atau saya harus cut loss? Kalau cut loss, jadi Anda rugi 2 juta, aturan yang untung 2 juta. Jadi sebaiknya dana yang Anda pakai pertama kali setor, itulah yang menentukan Anda untung apa tidak dalam waktu setahun. Jadi misalnya dana 10 juta itu jangan ditambah, jangan dikurang. Andai kata Anda naik 2 juta kan, untung 20%. Ya, misalnya bulan depan Anda rugi 20% lagi, jadi kan Anda tidak rugi. Nah, ketimbang Anda tambahkan dana Anda 10 juta lagi, jadi 20 juta, ternyata dia turun. Nah, ternyata setelah turun, Anda nggak berani cut loss. Dari 18 juta, dia turun lagi nih. Minusnya gede lagi, jadi 40% misalnya minusnya kita ngomong. Minus 40%, jadi dana Anda berkurang lagi. Dari dana yang sebelumnya itu bisa di bawah 15 juta nanti dana Anda. Jadi ini pertama kali money management ini penting. Jadi saya sarankan, saya kasih tips. Jadi pertama kali Anda transaksi dana 10 juta, udah 10 juta aja, cukup. Jadi tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang juga. Nah, yang kedua ini ada dana nganggur. Jadi dana yang 10 juta itu harus dana nganggur. Tidak terpakai, tidak terkutik selama 1 tahun. Jadi dana 10 juta itu kita bisa lihat nih, dalam waktu setahun kita bisa profit misalnya berapa? Misalnya 10%.
Kalau kita profit 10% dalam setahun, itu kita udah ngalahin bunga bank. Bunga bank itu hanya 4%. Jadi kita udah lebih hebat dari fund manager. Jadi itu sebabnya saya bilang bunga dana 10 juta tidak boleh dikurang, tidak boleh dilebihin. Nanti setelah Anda profit 10% dalam waktu setahun, itulah keuntungan Anda 10% dalam setahun. Jadi Anda bisa melihat Anda ada profit 10%. Atau Anda bisa profit 20% dalam setahun. Ya itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Jadi Anda bisa terlihat dari 10 juta Anda dapat 2 juta dalam waktu setahun. Jadi itu aja money management. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, harus menggunakan dengan dana yang anggur dalam waktu setahun. Oke, yang kedua nih ya, waktu investor. Jadi waktu investor ini waktu buat Anda menganalisa sebuah saham. Jadi Anda misalnya menganalisa sebuah saham ya. Jadi Anda harus melihat siapa diri Anda dulu. Jadi Anda harus melihat dulu karena ini waktu investor ini waktunya kita nih ya, waktunya kamu. Jadi waktunya kamu tuh bagaimana? Apakah kerjaan kamu kantoran, atau kamu pemilik toko, atau kamu full time trader? Jadi antara kerja kantoran, pemilik toko, atau bisnismen, atau siapapun Anda lah. Jadi waktu investor ini jadi kita pakai untuk menganalisa saham ya. Jadi waktu ini juga penting ya. Pekerja toko kantoran, misalnya pergi kantoran dulu nih. Berapa lama Anda bisa spend waktu untuk menganalisa sebuah saham? Jadi kalau misalnya Anda pekerja kantoran, Anda punya waktu hanya setengah jam atau 1 jam pagi hari misalnya, atau malam hari setelah pulang kantor. Kamu analisa 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam berarti Anda bukan trader yang full time. Jadi Anda masuk ke bagian yang investor. Jadi kalau investor itu tradingnya itu bukan trading harian, melainkan trading bulanan atau mingguan. Nah itu Anda. Jadi Anda harus kategorikan diri Anda sebagai investor atau trader. Kecuali Anda yang ketiga ini ya, full time trader. Kalau Anda full time trader, ada waktu seharian di rumah, Anda bisa trading buy pagi, jual sore. Buy sore, jual besok pagi. Nah, kalau Anda full time trader, Anda bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau kerja kantoran, pemilik toko, yang itu kemungkinan besar itu nggak bisa ya. Sebab misalnya contoh, pemilik toko ya. Anda buka laptop, ya kan, pagi-pagi jam 9. Tiba-tiba ada customer datang. Anda lagi trading, beli saham gorengan atau beli saham yang lagi aktif. Tiba-tiba customer ngomong sama Anda. Nanya. Akhirnya Anda keganggu dan Anda berasa kesel sama customer itu mungkin ya. Karena Anda sedang trading. Jadi Anda tinggalkan Anda punya tradingan, Anda ngobrol sama customer Anda. Karena customer ini ya tetaplah customer is the king ya. Jadi ketika Anda layani customer, ketika Anda balik lagi, saham Anda udah turun. Jadi Anda itu tidak bisa jadi jadi trader atau trading harian. Jadi pemilik toko, pekerja kantoran, ini dua-duanya pasti tidak bisa jadi full time trader. Jadi tidak bisa main gorengan, tidak bisa ini saya tulis aja ya, tidak bisa jadi tidak bisa jadi trader, tidak bisa hanya bisa menjadi investor. Kalau pemilik toko sama tidak bisa trading juga. Jadi yang saya sarankan ini kalian sebaiknya main sebagai investor aja. Jadi pekerja kantoran, pemilik toko nggak bisa trading, baiknya invest aja. Invest ya kalau mau invest 6 bulan juga boleh, mau invest 1 tahun juga boleh. Jadi tergantung style masing-masing nanti Anda temukan itu sembari berjalannya waktu. Nah setelah ini saya mau ngomong cara buy dan sell. Ini yang juga penting ya, cara buy dan sell. Cara buy dan sell ini harus Anda tentukan dari awal. Jadi Anda pakai analisa apa yang Anda mau pakai ya. Jadi analisa yang Anda mau pakai apa melalui fundamental atau melalui teknikal, logika juga harus ditambahkan atau Anda gunakan semuanya ini.
Jadi kalau saran saya sebaiknya Anda pelajari semuanya. Yang ini aja yang Anda pakai. Kenapa yang pakai ini? Karena ini yang udah paling lengkap, ya paling banyak dipakai sama full time trader ya. Walaupun teknikalnya bagus tapi fundamentalnya jelek ya percuma jadi. Jadi harus dipakai semua dan ada waktu buat menganalisa. Jadi pertama-tama kalau kalian investor pemula, kalian itu baiknya tidak langsung trading. Anda pelajari fundamental suatu perusahaan, Anda banyak baca buku, Anda kalau mau banyak baca tanya-tanya sama teman. Jadi baiknya Anda tanya-tanya dulu sebelum Anda mulai terjun ke dunia saham. Secara teknikal banyak buku-buku teknikal yang di luaran sana. Anda bisa pakai, Anda bisa pelajari. Kalau fundamental itu Anda bisa belajar dari ya si Lo Keng Hong juga bisa. Lo Keng Hong berguru dengan siapa? Ya, Anda juga bisa lihat dari bukunya Warren Buffett. Jadi ya kira-kira begitu. Kalau teknikal ini banyak. Teknikal ini juga nggak gampang ya. Teknikal ini susah sekali. Saya pelajari ini butuh waktu belasan tahun-tahunan, bertahun-tahun. Mungkin karena ya zaman dulu saya trading awalnya itu tahun 90-an itu ya nggak ada. Itu orang tua saya zaman 90-an. Kalau saya itu mulai tahun 2000-an ya. Jadi tahun 2000-an itu YouTube itu kurang banyak yang banyak ngajarin ya. Jadi kita nggak ngerti, banyak belajar dari YouTube, banyak belajar dari buku. Jadi akhirnya saya juga nggak belajar dari buku itu. Jadi saya belajar itu berdasarkan autodidak. Yang saya lihat di marketnya turun, saya lihat ini kenapa saya turun, saham saya turun. Jadi saya dulu tuh belajarnya benar-benar penuh dengan stres ya. Buku juga saya nggak ngerti, belajar baca dari buku mana. Jadi saya sampai sekarang jadi nggak bisa rekomendasi buku-buku mana yang bagus buat Anda gitu. Jadi kalau mau berdasarkan technical, saya belajar banyak dari YouTube. Nonton-nonton aja YouTube orang yang ngajarin technical, banyak lah technical. Nanti saya juga ajarkan technical lah. Nanti saya ajarkan bantu-bantu Anda, saya ajarkan technical. Nanti video berikutnya saya ajarkan technical yang saya pakai saat ini ya. Dan logika ya. Logika ini juga sangat penting ya. Saya kasih contoh satu nih ya. Ketika saya dulu memang kerja di salah satu perusahaan saham, perusahaan fund manager terbesar, salah satu terbesar ya di Indonesia ya. Dan fund manager ini juga fund manager Indonesia ya, bukan yang asing punya, bukan yang Merrill Lynch, bukannya yang JP Morgan dan lain-lain. Ini lokal punya. Tapi dia punya ini sangat besar, dana kelolaannya sangat-sangat besar. Dan saya belajar di situ, saya ngeliat nih, bagaimana cara fund manager kelola dana, bagaimana cara mereka mengendalikan pasar, bagaimana cara mereka menganalisa sebuah saham. Terus saya juga pernah melihat nih ya, pada saat saya waktu bekerja ini saya pernah melihat nih, ada suatu perusahaan yang dianalisa oleh suatu sekuritas ya. Jadi sekuritas ini banyak analisa perusahaan-perusahaan juga ya. Jadi salah satu sekuritas itu menunjukkan ada suatu saham tambang nih. Jadi kita pakai logika nih. Suatu saham tambang ini dia meriset saham ini, tambang ini tuh ada di luar kota misalnya. Itu dia adanya di Kalimantan, dan Kalimantan itu dia menunjukkan daerahnya kira-kira di sini ya. Kira-kira di daerah Borneo atas lah istilahnya. Setelah itu dia hanya nunjukkan gambar yang ada tong-tong, terus ada lahan kosong, ada alat-alat berat. Jadi dia hanya nunjukin itunya. Dia punya batu bara nggak ditunjukkan, dia punya kadar-kadar ya surat-surat yang nggak ditunjukkan. Jadi dia risetnya begitu aja gitu. Jadi analisa itu saya ingat banget sahamnya dari 100 perak. Jadi dia nganalisa sahamnya 100 perak, tapi kita nggak tahu itu perusahaan di mana, apakah perusahaan ini jelas, kita juga nggak tahu ya. Tiba-tiba dikerek sampai harga misalnya ke 1000. Jadi saham itu dikerek ke harga 1000 ya. Setelah dia kerek di harga ke 1000, tiba-tiba berapa tahun kemudian dia hilang gitu sahamnya. Dan bukan sahamnya aja hilang, perusahaannya juga hilang gitu kan. Jadi yang saya mau ajarkan di sini, kita sebaiknya gunakan logika, jangan percaya dengan kata orang yang dibilang, oh ini perusahaannya seperti ini, tambangnya seperti ini, ada foto-fotonya seperti ini. Kenyataannya kita nggak bisa melihat karena perusahaan tambang sangat sulit untuk
eh, kita analisa. Sebab kenapa? Itu tambangnya kita nggak ada di tempat kita nggak bisa melihat. Bukan tambangnya bukan di daerah Jakarta, misalnya kalau Anda trading di Jakarta ya. Jadi kalau Anda bukan trading di Jakarta, perusahaan ini ada di Kalimantan dan perusahaan ini bukan perusahaan besar ya, bukan seperti Adaro, ITMG, bukan seperti Indi. Jadi kita nggak tahu nih perusahaan misalnya ABC, tambang ABC, ya kan? Dari harga 100 digoreng sampai 1000, setelah 1000 tiba-tiba perusahaannya hilang. Perusahaannya hilang, turun dan perusahaannya nggak bisa dijual sama kita. Jadi kita menggunakan logika seperti misalnya nih ya, kita mau beli saham S Hardware atau kita mau beli saham Rans Market. Ya kan? Kita bisa ngelihat perusahaan ini, atau kita mau beli saham BSD, Alam Sutra. Jadi kita logiknya aja gitu loh. Jadi sahamnya itu perusahaannya ada di depan mata kita bisa melihat, kita bisa lihat penjualan dari perumahan dari Alam Sutra, BSD itu selalu mereka kalau setiap kali buka lahan baru itu langsung habis gitu. Kita coba contoh lah BSD lah, banyak jual rumah yang 1 eman, 2 eman. Itu cepat banget habisnya. Kecuali yang sahamin 10 eman, rumah perumahan 10 eman. Itu pun juga habis juga. Kalau Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa survei sendiri. Atau enggak saham Rans Market. Rans Market itu Anda bisa datang aja ke supermarketnya Rans Market. Ini supermarket mahal, tapi Anda bisa lihat orangnya yang belanja di situ memang banyak sekali gitu. Jadi ini Rans Market ini sekarang udah hampir equal ya, udah hampir sama seperti apa ya, supermarket yang lain lah. Contoh supermarket yang lain apa? Food hall. Contoh supermarket. Jadi kita lihat kalau dulu memang Rans Market itu memang sepi ya. Memang dia sepi. Tapi ketika harganya Rans Market sudah disamakan sama harga Hypermart, harga supermarket Carrefour. Jadi Rans Market itu harganya bersaing dengan mereka. Jadi dari kita bisa lihat di sini kita pakai logika, jadi kita bisa melihat gitu saham yang kita beli, kita bisa lihat perusahaannya, kita bisa lihat itu ramai. Jadi pas saat kita lihat itu ramai ya kita invest, kita nggak takut, kita beli di harga berapapun kita nggak takut karena perusahaannya lama ya. Contoh lagi Sido muncul, ya. Semua orang kalau kamu contoh deh, kamu ke minimarket ya, kamu tanya ini jamu ini yang sering dibeli apa? Nah, ada 2 macam jamu kan, kamu mau tanya aja sama minimarket itu. Pasti minimarket ngomong yang jamu yang Sido muncul. Jadi itu logika maksud saya. Jadi itu aja cara-cara buy and sell, analisa fundamental dan ini kita pakai semua kan. Jadi kalau udah dipakai semua di sini, jadi saya rasa Anda udah cukup lumayan aman lah untuk trading yang pertama kali. Jadi kesimpulannya trading pertama kali dana Anda tidak boleh jadi kesimpulannya nih ya, kalau trading pemula, dana Anda harus 10 juta, tidak boleh dikutak-atik, tidak boleh ditambah dalam waktu setahun, tidak boleh dikurangi juga, dan tidak boleh dipakai dalam waktu setahun. Oke, money managementnya pertama itu ya. Yang kedua, waktu Anda sebagai investor ya, waktu itu penting ya. Jadi menandakan itu Anda siapa. Anda full-time trader atau investor. Jadi kalau pemilik toko atau pekerja kantoran itu sebaiknya jadi investor aja. Investor ada macam-macam, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang per 6 bulan, ada yang per tahunan, itu juga macam-macam. Jadi Anda masukkan diri Anda, kategorikan ke bagian-bagian itu sendiri. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya, kalau Anda udah mau invest, pasti Anda masih mau tahu cara buy-nya bagaimana, cara sell-nya gimana. Anda pastikan dulu, Anda belajar dulu fundamental, teknikal, dan logika Anda itu Anda gunakan. Jadi Anda pakai semua rumus ini, saya kira Anda menurut saya akan lebih baik lah dalam berinvestasi. Dan yang paling penting lagi, investasi itu bukan cepat kaya ya. Ini namanya juga investasi. Jadi yang kita mau trading ini jangka panjang, bukan yang harian yang seperti kalian lihat, wah satu hari dipamer-pamer untung wah 10% satu hari. Nah, itu trader ya, lain lagi ya. Anda nggak bisa nggak seperti trader itu. Trader itu juga rata-rata udah trading ya belasan, mungkin ya tahunan ya 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi nggak gampang jadi untuk menjadi seperti itu. Jadi Anda sesuaikan dengan diri Anda masing-masing, sesuaikan dengan cara Anda trading masing-masing. Yang penting kalau Anda pekerja kantoran atau pemilik toko yang nggak ada waktu untuk mantau market, baiknya Anda jadi investor aja. Oke, semoga ini bisa bermanfaat.
Semoga bisa bisa mengecilkan kerugian dalam investasi Anda juga. Oke, good luck.